Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim dituduh mencuri kotak amal masjid dihakimi tanpa ampun. Namun siapa sangka saat kebenaran terungkap menyeret nama orang yang begitu dihormati. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit masih pucat saat suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari penjuru desa. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon bambu yang berdiri berjejer di belakang rumah-rumah warga. Di ujung barat desa, di sebuah rumah panggung yang lantainya mulai reyot, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun duduk di tangga depan dengan kaki menggantung. Namanya Dimas. Wajahnya bersih meski pakaiannya lusuh. Ia memeluk lututnya sambil menatap ujung jalan tanah yang perlahan mulai terang disinari mentari pagi. "Mak, Dimas berangkat dulu ya?" ucapnya pelan sambil menoleh ke dalam. Dari dipan bambu yang berderit, terdengar suara perempuan tua yang menjawab lemah. "Iya, Nak. Hati-hati ya. Jangan lari-lari. Nanti Mak bikinkan nasi sama daun singkong rebus." Suara itu berasal dari Mak Sari, ibu Dimas. Tubuhnya sudah lama digerogoti penyakit. Sering batuk berdarah. Nafasnya sesak jika cuaca dingin datang. Tapi ia tetap berusaha tersenyum, menutupi sakitnya di depan anak semata wayangnya. Dimas mengenakan sandal jepit yang talinya sudah bolong, lalu melangkah menyusuri jalan setapak menuju masjid desa. Ia melewati sawah yang baru saja ditanami, barisan rumah kayu sederhana, dan para ibu yang sibuk menyapu halaman. Beberapa orang menyapanya. Ada yang mengangguk. Ada pula yang hanya melirik. "Anak itu rajin banget ya. Pagi-pagi udah ke masjid." Gumam seorang ibu sambil menimba air. Padahal gak ada yang nyuruh juga. Timpal yang lain. Setengah kagum, setengah heran. Dimas memang dikenal sebagai anak yang sering datang ke masjid tanpa disuruh. Ia tidak pernah ikut ngaji formal, karena tak mampu bayar iuran. Tapi setiap hari, ia menyapu halaman masjid, membersihkan tempat wudhu, bahkan kadang mengepel lantai ruang utama sendirian. Semua dilakukan dengan senyum. Tak pernah mengeluh, tak pernah minta upah. Di pelataran masjid, Pak Ustaz sedang memungut daun kering. Melihat Dimas datang, ia tersenyum ramah. "Wah, pagi sekali, Mas Dimas. Bantuin Ustaz lagi, ya?" "Iya, Pak Ustaz." "Dimas senang di sini," jawab Dimas polos. Mereka bekerja dalam diam. Dimas menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah pendek. Ia juga mengangkat sajadah yang tergulung dan merapikannya satu persatu. Di pojok ruang wudhu, berdiri sebuah kotak amal dari kayu jati. Kotak itu sudah usang, warnanya mulai pudar. Tapi isinya penting. Warga sering memasukkan uang receh hingga lembaran besar ke dalamnya. Uang itu katanya akan digunakan untuk memperbaiki tempat wudhu dan membantu fakir miskin saat Ramadan. Dimas sering memperhatikan kotak itu dengan rasa penasaran. Ia tidak pernah berani menyentuh, apalagi membukanya. Tapi setiap kali lewat, ia berdoa diam-diam, berharap isinya cukup untuk membantu banyak orang. Ia tahu bagaimana rasanya tak punya uang. Ia tahu seperti apa perihnya lapar saat malam. Setelah selesai bersih-bersih, Dimas pamit pulang. Ia mampir ke warung Pak Asep, seorang penjual sayur yang baik hati. Tanpa diminta, Pak Asep memberinya sekantong sayur layu dan sepotong tempe yang tak laku kemarin. "Bilang ke Mak, semoga lekas sembuh ya," kata Pak Asep sambil mengusap kepala Dimas. Dimas mengangguk dan tersenyum. Di rumah, ia menyalakan tungku kecil, memasak air, mengiris daun singkong, menumis tempe dengan garam dan bawang seadanya. Mak Sari makan sedikit, selebihnya untuk Dimas. Walau makannya sering kurang, Dimas tetap kuat dan ceria. Ia percaya, Allah tahu hatinya. Sore itu, menjelang azan asar, Dimas kembali ke masjid. Ia duduk di serambi, mendengarkan Pak Ustaz mengaji pelan. Ada beberapa anak yang datang, tapi kebanyakan hanya bermain. Dimas duduk diam. Matanya tertuju pada kotak amal. Ia membayangkan, andai bisa menyumbang 1.000 rupiah saja, ia akan sangat senang.
Matahari hampir tenggelam. Waktu maghrib mendekat. Dimas pulang, menggendong seember air untuk ibunya. Ia mencuci piring di belakang rumah, lalu menyiram bunga-bunga kecil yang tumbuh liar di dekat pagar bambu. Namun malam itu, langit terasa berbeda. Awan menggantung berat, angin bertiup kencang. Dan saat azan subuh berkumandang keesokan harinya, desa gempar oleh kabar yang mengejutkan. Kotak amal masjid hilang, teriak seorang ibu sambil berlari ke rumah ketua RT. Warga berkumpul di pelataran masjid. Beberapa masuk dan mencari ke tiap sudut. Tapi benar, kotak itu hilang. Tak ada jejak bekas dibongkar. Hanya lantai kosong dan bekas goresan kecil di ubin. Semua mulai bertanya-tanya. Siapa yang bisa masuk ke masjid malam-malam? Apa mungkin maling? Tapi masjid selalu dikunci. Dari kerumunan warga, terdengar suara yang memicu gelombang tuduhan. Tadi pagi sebelum subuh, saya lihat si Dimas keluar dari halaman masjid. Ucap seorang lelaki kurus, sambil menunjuk ke arah barat. Benar tuh. Saya juga pernah lihat dia sering dekat-dekat kotak itu. Sahut yang lain. Bisik-bisik berubah menjadi suara keras. Ada yang menyebut nama Dimas dengan nada marah. Ada yang langsung berlari ke arah rumahnya. Dimas yang sedang menyiapkan sarapan untuk ibunya terkejut saat mendengar suara gaduh di luar rumah. Pintu rumah diketuk keras. Maksari yang terkejut hanya bisa menatap bingung. Seorang warga masuk dan menarik Dimas keluar. Anak ini yang terakhir kelihatan di masjid. Jangan-jangan dia yang ngambil. Wajah Dimas pucat. Ia tak mengerti. Aku gak ambil apa-apa, bisiknya lirih. Namun tak ada yang mendengarkan. Tuduhan sudah dilempar, dan api fitnah mulai menyala. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Dimas dituduh mencuri kotak amal. Anak yatim yang selama ini dikenal rajin, kini dilihat dengan tatapan sinis. Beberapa anak mengejeknya di jalan. Itu dia maling kotak amal. Rumah Dimas dilempari batu kecil malam harinya. Ibu-ibu menatap sinis saat ia lewat. Hanya segelintir yang masih bertanya-tanya. Mungkinkah anak sekecil itu mencuri? Tapi suara mayoritas terlalu keras. Terlalu yakin. Dimas hanya bisa duduk diam di samping ibunya yang menangis sepanjang malam. Ia tak mengerti kenapa orang-orang secepat itu menuduhnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak bersalah. Ia tak menyentuh kotak itu. Tapi siapa yang akan percaya? Dan saat malam makin larut, Dimas berdiri di depan rumah, menatap langit yang kelam, lalu berbisik pelan. "Aloh, kalau Dimas memang gak salah, tolong tunjukkan siapa yang bohong." Pagi itu, mentari bersinar cerah, tapi bagi Dimas, hari terasa lebih gelap dari malam sebelumnya. Udara yang biasanya segar kini terasa menyesakkan. Ia tidak berani keluar rumah. Ia duduk di sudut dapur, memeluk lututnya sambil menunduk. Dari celah dinding bambu, terdengar suara langkah kaki dan bisik-bisik warga yang lewat. Beberapa di antaranya sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar ke dalam. Harusnya anak begitu diusir dari desa. Gak pantas tinggal dekat masjid. Kotak amal aja diembat. Maknya pura-pura sakit, mungkin biar gak curiga. Ucapan-ucapan itu menembus dinding rumah lebih tajam dari pisau. Maksari hanya bisa terbaring di dipan, menatap anaknya dengan mata basah. Ia tahu Dimas tak sanggup berkata apapun. Tak ada yang bisa ia lakukan selain mengelus kepala putranya perlahan. Sabar ya, nak. Kebenaran pasti akan datang. Tapi sabar itu bukan hal mudah. Dimas tak hanya kehilangan kepercayaan warga, tapi juga kehilangan tempat yang paling ia cintai, masjid. Ia ingin datang ke sana pagi itu, menyapu halaman seperti biasa, tapi langkah kakinya terasa berat. Ia tahu, jika ia muncul, akan ada sorot mata yang menusuk, ada mulut-mulut yang tak akan berhenti menghina. Namun menjelang zuhur, rasa rindu pada suara adzan mengalahkan rasa takutnya. Diam-diam ia menyusuri jalan kecil menuju masjid. Ia berjalan menunduk, berharap tak ada yang melihat. Tapi baru sampai di pintu pagar, seseorang berteriak dari dalam. "Heh, mau ngapain kamu ke sini?" Dimas terhenti. Seorang lelaki parubaya, Pak Umar,
marah sambil menunjuk tajam ke arahnya. Pergi. Masjid bukan tempat buat maling. Warga lain yang mendengar ikut keluar. Beberapa ibu menatap dengan jijik. Seorang anak seumurannya melempar batu kecil ke arah Dimas. Pencuri. Pergi dari kampung ini. Dimas tak sanggup menahan air mata. Ia berbalik dan berlari pulang, memeluk dirinya sendiri di tengah sawah. Tangisnya pecah di antara suara jangkrik dan desir angin. Beberapa hari berikutnya, keadaan tak berubah, bahkan makin buruk. Di warung Pak Asep, saat Dimas hendak mengambil sayur sisa, ada yang menghardik. Jangan kasih makanan ke maling. Nanti desa ikut malu. Pak Asep sempat terdiam. Ia menatap Dimas, lalu dengan pelan meletakkan kantong sayur kerak. Maaf, Mas. Saya gak bisa bantu sekarang. Dimas mengangguk pelan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Ia tahu, orang dewasa pun takut pada tekanan. Ia tak bisa marah, tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya anak kecil, tapi di dalam dirinya ada luka yang makin dalam. Bukan karena ia lapar, tapi karena tidak dipercaya. Namun di balik semua itu, Dimas tidak menyerah. Setiap malam, setelah ibunya tertidur, ia duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang yang kadang tersembunyi di balik awan. Ia berbicara dalam hati, bukan pada manusia, tapi pada Allah. Kenapa semua orang jahat ke Dimas? Padahal Dimas gak ambil apa-apa. Tapi kalau ini ujian, Dimas akan tahan. Asal Mak tetap sehat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Dimas yang sedang duduk memeluk lutut mendengar suara pintu masjid dari kejauhan. Suara berderit yang khas. Ia hafal benar suara itu, karena setiap pagi ia membersihkan engselnya. Tapi ini malam. Siapa yang datang ke masjid? Ia berdiri perlahan, menajamkan pendengaran. Tak ada suara langkah. Hanya angin dan suara pintu yang pelan tertutup kembali. Hatinya gelisah. Penasaran mulai mengalahkan ketakutan. Malam berikutnya, ia kembali mengamati dari kejauhan. Duduk di bawah pohon waru yang berada tidak jauh dari halaman masjid. Dan lagi-lagi, suara itu terdengar. Pintu masjid terbuka. Lalu tertutup. Tak ada yang menyalakan lampu. Tapi ada bayangan samar bergerak dari dalam. Jantung Dimas berdetak cepat. Ia menggenggam rumput di sekitarnya. Siapa yang masuk masjid malam-malam? Bukankah semua kunci ada pada pengurus masjid? Atau ada yang menyimpan duplikat? Dimas memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia tahu, satu langkah gegabah bisa membuat tuduhan semakin berat padanya. Ia harus yakin. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Karena satu-satunya cara membuktikan bahwa ia tak bersalah adalah menemukan siapa yang sebenarnya telah mengambil kotak amal itu. Maka malam ketiga, ia diam-diam mengikuti bayangan itu. Ia menyusup di antara pagar bambu dan berjalan pelan-pelan di balik semak. Langit sedang gelap, bulan tertutup awan. Hujan gerimis mulai turun. Tapi Dimas tetap maju. Jaraknya makin dekat. Bayangan itu membawa sebuah karung kecil. Dimas menahan napas. Ia melihat jelas sosoknya. Seorang lelaki dewasa, berjalan cepat menuju arah barat, melewati jalan setapak menuju rumah besar yang berdiri di sisi utara lapangan desa. Rumah itu bukan rumah sembarangan. Di sanalah tinggal seseorang yang paling dihormati di desa. Orang yang selama ini dipanggil sebagai pemimpin. Orang yang setiap hari berceramah tentang kejujuran dan amal. Orang yang pernah memberikan khutbah tentang pentingnya menjaga harta umat. Dimas terdiam di balik pohon pisang. Tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin percaya. Tapi matanya tidak mungkin salah. Ia tahu persis siapa orang itu. Dan malam itu, Dimas menyadari bahwa apa yang ia lihat mungkin jauh lebih besar dari sekadar hilangnya sebuah kotak amal. Malam itu, hujan turun makin deras. Dimas berdiri membeku di balik pohon pisang, membiarkan bajunya basah kuyup oleh gerimis. Matanya terpaku ke satu titik, rumah Pak Lurah Herman. Rumah itu berdiri megah, berlantai 2, satu-satunya yang dibangun dari batu bata dan keramik mahal di desa mereka. Lampu-lampunya menyala terang,
Halamannya luas dan selalu rapi. Siapapun di desa akan mengangguk hormat jika melintas di depannya. Dan malam itu, Dimas melihat dengan jelas. Lelaki yang membawa karung kecil, tempat di mana kemungkinan kotak amal itu disembunyikan, masuk melalui pintu samping rumah Pak Lurah, membawa kunci sendiri, lalu menutup pintu rapat-rapat tanpa menoleh. Dimas tak bisa bergerak. Kakinya gemetar. Bukan karena dingin hujan, tapi karena kenyataan yang tak sanggup diterima. Selama ini, Pak Lurah dikenal sebagai orang paling dermawan. Ia sering menyumbang untuk kegiatan desa, bahkan beberapa kali memberikan khutbah di masjid jika Pak Ustaz sedang berhalangan. Tak ada satupun orang yang berani menuduhnya. Bahkan menyebut namanya dalam isu buruk pun terasa tabu. Tapi Dimas tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Dengan langkah pelan dan tubuh basah kuyup, Dimas pulang ke rumah. Di dapur, Maksari tertidur sambil menggenggam kain lusuh yang biasa dijadikan selimut. Api di tungku sudah padam. Dimas mengganti bajunya dan duduk diam di sudut ruangan, merenung. Ia tahu, kebenaran seperti ini bukan sesuatu yang mudah diucapkan. Apalagi oleh seorang anak kecil yang sudah dicap sebagai pencuri. Namun satu hal yang pasti, Dimas tidak boleh diam. Keesokan harinya, Dimas kembali ke masjid. Meski ia tahu risikonya, ia tidak peduli. Ia harus bicara dengan seseorang. Ia harus menemukan orang dewasa yang bisa diajak berpikir jernih. Ia butuh bantuan. Saat ia duduk di serambi masjid, beberapa orang melihatnya dari kejauhan. Seperti biasa, sorot mata mereka masih tajam dan penuh tuduhan. Tapi Dimas bertahan. Ia menunggu. Tak lama, Pak Ustaz datang dari arah jalan kecil, membawa kitab dan sajadah di tangan. Ketika melihat Dimas, langkahnya sempat terhenti. Tapi berbeda dengan warga lainnya, Pak Ustaz tidak mengusir. Ia hanya berdiri dan menatap bocah itu dengan dalam. Dimas, ada apa? Tanyanya pelan. Dimas bangkit dan menunduk. Pak Ustaz, Dimas mau bicara. Tapi janji jangan bilang siapa-siapa dulu. Pak Ustaz mengangguk. Mereka duduk berdua di pojok serambi masjid. Angin pagi berhembus pelan. Dimas mulai bercerita tentang malam-malam sunyi, tentang suara pintu, tentang bayangan lelaki dengan karung kecil, dan tentang rumah besar di sisi utara lapangan desa. Pak Ustaz terdiam lama setelah mendengar semuanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya mata yang sedikit memerah. Ia menarik napas dalam, lalu memandang langit. Dimas, kamu tahu ini berat sekali, kan? Dimas mengangguk. Kalau yang kamu lihat itu benar, maka kebenaran ini tidak akan mudah diterima siapapun. Tapi Allah tidak pernah tidur. Nak, kebenaran pada akhirnya akan berdiri sendiri, sekuat apapun manusia mencoba menutupinya. Hari itu, Pak Ustaz tidak banyak berkata-kata. Tapi sejak saat itu, sikapnya pada Dimas berubah. Ia mulai sering mengajak Dimas bicara. Bahkan beberapa kali mengunjungi rumahnya secara diam-diam untuk mengantar makanan atau mengobati Maksari. Namun semua itu dilakukan dalam senyap, karena ia tahu, di mata warga, Dimas tetap anak yang bersalah. 3 hari kemudian, desas-desus baru mulai terdengar. Ada seseorang dari luar desa, seorang pria berkacamata dan membawa map tebal, datang menemui Pak Ustaz. Mereka bicara lama di serambi masjid. Setelah itu, malamnya, mereka pergi ke rumah Pak Lurah, dengan alasan membicarakan bantuan pembangunan musola. Dimas mengintip dari jauh. Dari balik rumpun pisang tempat biasa ia bersembunyi. Ia melihat pintu rumah Pak Lurah dibuka dengan senyum lebar. Tamu disambut Bak Raja. Namun wajah Pak Lurah berubah saat pria itu memperlihatkan sebuah foto dari mapnya. Dimas tidak tahu apa isi pembicaraan mereka. Tapi beberapa hari kemudian, desa kembali gaduh. Seorang warga yang bekerja di koperasi desa diam-diam membocorkan bahwa laporan keuangan masjid selama 3 bulan terakhir tidak sesuai dengan catatan uang masuk dari kotak amal. Bahkan lebih parah, ada aliran dana dari rekening atas nama yayasan masjid ke rekening pribadi seseorang. Desa mulai berbisik. Warga berkumpul di pos ronda, di warung, di sawah. Nama Dimas mulai disebut lagi. Tapi kali ini bukan sebagai pelaku,
melainkan sebagai saksi. Jadi jangan-jangan dia memang gak salah. Berarti kita sudah nuduh anak itu. Tapi kalau benar yang ngambil orang itu, gimana bisa? Selama ini kita hormat sama dia. Dan ketika kabar itu makin luas, ketika nama besar itu mulai goyah, Dimas tidak merasa bangga. Ia justru semakin bingung. Ia masih terlalu kecil untuk melihat orang-orang dewasa bertengkar tentang uang, tentang jabatan, tentang nama baik. Malam itu, Pak Ustaz mendatangi rumah Dimas. Ia membawa sehelai kertas dan segelas susu hangat. Dimas, kamu mau ikut Ustaz ke kantor desa besok? Ngapain, Pak? Kita akan cerita semuanya. Kali ini di hadapan banyak orang. Tapi kamu gak perlu takut. Ustaz akan temani. Dimas memandangi wajah ibunya yang tertidur, lalu menatap Pak Ustaz. Kalau nanti semua orang marah sama Dimas lagi, gimana, Pak? Pak Ustaz tersenyum lembut. Kalau itu terjadi, berarti mereka masih lebih percaya pada kebohongan. Tapi kamu sudah berada di pihak yang benar. Pagi yang biasanya tenang di balai desa kini berubah gaduh. Warga berdatangan dengan langkah terburu-buru. Sebagian besar masih mengenakan baju kerja kebun dan sarung yang belum sempat diganti. Mereka mendengar kabar yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Akan ada pengakuan penting terkait hilangnya kotak amal masjid. Di dalam aula kecil itu, Pak Ustaz duduk berdampingan dengan Dimas dan seorang pria berseragam coklat muda, staf kecamatan yang baru kali ini menginjakan kaki di desa itu. Sementara di kursi paling depan, Pak Lurah Herman duduk dengan wajah datar. Tangan terlipat di atas meja, seolah tidak ada yang aneh. Di sampingnya, beberapa tokoh desa tampak gelisah, saling berbisik. Ketika semua telah hadir, Pak Ustaz berdiri. Suaranya pelan, namun tegas. Sebelum kita mulai, saya ingin kita semua duduk dengan hati yang jernih. Ini bukan soal tuduhan atau pembenaran. Ini tentang kebenaran. Dan kebenaran tidak memilih usia atau status. Ia berdiri sendiri. Warga terdiam. Tidak ada yang menyela. Bahkan mereka yang sebelumnya lantang mencaci Dimas pun kini menunduk. Pak Ustaz menoleh ke Dimas. Nak, ceritakan seperti waktu kita berbicara di masjid. Jangan takut. Dimas berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Tapi suaranya terdengar jelas. Ia menceritakan semua dari awal. Malam pertama ia mendengar suara pintu masjid terbuka, bayangan orang yang membawa karung, hingga akhirnya melihat sosok lelaki itu memasuki rumah Pak Lurah lewat pintu samping. Semua mata kini menatap Pak Lurah. Sebagian menggeleng, sebagian lainnya mulai berbisik. Namun Pak Lurah tetap duduk. Senyum tipis masih menghias wajahnya. Lalu pria berseragam dari kecamatan itu maju ke depan. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi kertas dari mapnya. Saya bawa catatan keuangan dari rekening yayasan masjid yang terdaftar resmi. Ada bukti transfer sejumlah dana ke rekening pribadi, termasuk transaksi pada malam yang disebutkan Dimas. Ia mengangkat satu lembar kertas. Ini fotokopi transaksi tanggal 12 malam, pukul 12:14. Jumlahnya persis dengan dana terakhir yang terkumpul di kotak amal sebelum hilang. Dan penerimanya, atas nama Herman Prasetya. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang spontan berdiri. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya dengan tangan, sementara seorang bapak mencengkeram sandaran kursinya. Pak Lurah akhirnya bicara. Suaranya masih tenang. Saya tidak tahu siapa yang membuat laporan palsu itu. Bisa saja semua ini rekayasa. Saya punya pengacara. Saya bisa buktikan tidak bersalah. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang lelaki tua berdiri dari kursi belakang. Ia adalah Pak Rasim, mantan ketua pembangunan masjid yang sudah lama tinggal diam. Pak Lurah, katanya dengan suara parau. Saya tahu betul, kunci gudang masjid hanya ada 2. Satu di tangan saya, satu di tangan sampean. Dan malam itu, saya lihat sendiri dari jendela rumah, sampean masuk ke masjid. Saya kira sedang tahajud. Suasana mendadak sunyi. Pak Lurah tak menjawab. Matanya mulai gelisah. Tangannya menggenggam lutut dengan kencang. Pak Ustaz kembali berdiri.
Tidak ada yang ingin menjatuhkan siapapun di sini. Tapi ketika anak kecil kita dihina, difitnah, dan dijauhi karena kesalahan yang bukan miliknya, sementara pelakunya bersembunyi di balik kehormatan, itu adalah kezaliman yang besar. Beberapa warga mulai menangis. Bahkan Pak Asep yang selama ini diam, kini maju mendekati Dimas dan berlutut. Maafin saya, Dimas. Saya ikut-ikutan nyalahin kamu. Padahal saya gak tahu apa-apa. Dimas hanya menunduk. Ia tak berkata apa-apa. Tapi air matanya jatuh diam-diam. Bukan karena sedih. Tapi karena luka dalam hatinya mulai perlahan terobati. Kabar pengakuan dan bukti itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan hari, Pak Lurah dinonaktifkan dari jabatannya. Penyelidikan resmi dilakukan oleh kecamatan dan aparat terkait. Desa kembali diguncang. Tapi kali ini bukan oleh fitnah, melainkan oleh rasa bersalah. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Dimas, membawa beras, buah-buahan, dan permintaan maaf. Tapi Dimas bukan anak yang mudah terbuai. Ia menerima semua itu dengan diam. Ia masih anak 8 tahun yang sudah mengalami luka yang terlalu besar. Suatu sore, di serambi masjid yang mulai bersih kembali, Dimas duduk sendirian. Pak Ustaz datang, membawa 2 gelas teh hangat. Dimas, kamu tahu kenapa Allah kasih kamu cobaan sebesar ini? Dimas memandang langit senja, lalu menjawab pelan. Biar Dimas tahu mana yang tulus, mana yang bohong. Pak Ustaz tersenyum. Dan dari jauh, adzan maghrib mulai berkumandang. Suara yang dulu terasa berat di telinga Dimas, kini terdengar lembut seperti pelukan. Ia berdiri, mengambil air wudhu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas kembali melangkah ke dalam masjid. Tanpa sorotan benci, tanpa tuduhan, tanpa rasa takut. Hanya ada ketenangan, dan kehadiran Allah di hati yang tulus. Beberapa hari berlalu sejak peristiwa di balai desa. Walau suasana mulai mereda, nama Dimas tetap menjadi pembicaraan. Kali ini bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai anak kecil yang membawa kebenaran ke permukaan. Tapi seperti bekas luka yang belum sembuh, semua pujian dan simpati itu tidak langsung menghapus sakit hati yang telah lama ia tanggung. Di rumah kecil berdinding papan, Maksari memeluk Dimas lebih sering dari biasanya. Ia tahu betapa besar beban yang dipikul anaknya. Meski tak pernah mengeluh, tatapan Dimas kadang kosong menatap dinding, kadang menitikan air mata saat malam tiba. "Mak," bisik Dimas suatu malam. "Kenapa orang dewasa bisa jahat, ya?" Maksari menarik nafas dalam. Ia memeluk Dimas lebih erat. "Kadang, Nak, karena mereka takut kehilangan apa yang mereka punya. Atau karena mereka tidak pernah belajar caranya jujur." Dimas diam. Lalu ia menoleh pelan. "Dimas takut, Mak, takut suatu saat Dimas juga berubah jadi seperti mereka." Maksari mengecup kening anaknya. "Asal kamu tetap dekat sama Allah, dan terus bilang sama hati kamu apa yang benar, insya Allah kamu gak akan pernah jadi seperti mereka." Pagi-pagi, Dimas kembali berkeliling desa seperti biasa. Tapi kini langkahnya lebih pelan, seolah menyusun kembali potongan-potongan kepercayaan yang telah lama hilang. Beberapa anak-anak yang dulu menghindarinya kini mulai mendekat. Namun Dimas masih canggung. Ia menyapa mereka dengan senyum kecil, tapi tak banyak bicara. Di depan musola, Pak Asep, ketua RT, mendekatinya. "Dimas," panggilnya, "mau bantu ngangkat kayu buat bangunan tempat wudhu baru." Dimas mengangguk. Ia ikut memanggul satu potongan papan. Tak berat, tapi cukup untuk membuat tangannya pegal. "Aku heran sama kamu, Mas," kata Pak Asep sambil mengelap keringat. "Anak-anak seusiamu kalau dikata-katain kayak kemarin pasti udah minggat. Tapi kamu masih kuat aja." Dimas hanya tersenyum. Karena Dimas gak punya tempat lain buat lari. Pak Asep diam. Ia tahu jawaban itu benar. Dan pedih. Malam itu, Dimas kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya di tengah kerumunan warga. Semua menuding dan meneriakinya. Namun tiba-tiba, langit terbuka. Dan dari cahaya itu turun seorang lelaki berjubah putih, menggenggam tangannya, lalu berkata,
Kamu telah menjaga kebenaran dengan sabar. Allah melihat semua. Dimas terbangun dengan nafas terengah-engah. Di luar, hujan rintik-rintik jatuh di atas genting. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu salat 2 rakaat dengan penuh tangis. Hatinya terasa ringan setelah itu. Keesokan harinya, Pak Ustaz mengajak Dimas ke pasar desa. Di sana, orang-orang menyapa dengan senyum. Bahkan ibu-ibu penjual gorengan memberi Dimas sebiji tahu isi tanpa diminta. Dimas mengucapkan terima kasih pelan, lalu mengikuti Pak Ustaz ke kios buku tua di ujung pasar. "Kamu suka baca, Dimas?" tanya Pak Ustaz. Dimas mengangguk. "Pilih 1 buku." "Apa saja?" "Itu hadiah dari Ustaz." Dimas mengamati rak kayu usang di kios itu. Matanya tertumbuk pada 1 buku kecil berjudul Hati yang Bersabar. Ia mengambilnya, memeluk buku itu erat. Dimas pengen belajar sabar terus. "Pak Ustaz." Pak Ustaz tersenyum. "Bagus, karena sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bertahan, walau dilukai. Dan kamu sudah mengerti itu." Ketika mereka hendak pulang, dari kejauhan terlihat mobil hitam berhenti di ujung gang. Seorang lelaki berkemeja rapi keluar dari dalam mobil. Wajahnya asing bagi Dimas. Ia mendekat dan menyapa Pak Ustaz. "Assalamualaikum. Saya Ardi, dari Lembaga Zakat Provinsi. Kami dengar cerita Dimas dari laporan staf kecamatan. Lembaga kami ingin bertemu langsung dengan Dimas." Pak Ustaz dan Dimas saling pandang. "Ada apa, Pak?" tanya Dimas pelan. "Kami sedang mencari anak-anak yang tangguh untuk program pembinaan dan beasiswa. Dan kamu, Dimas, adalah salah satunya. Kami ingin kamu sekolah di pesantren unggulan di luar kota. Semuanya kami tanggung. Tapi keputusan tetap di tangan kamu dan ibumu." Dimas tidak langsung menjawab. Di dalam dadanya, ada rasa haru yang belum bisa diluapkan. Ia memikirkan ibunya, rumah mereka, dan desanya. Tapi ia juga tahu, kesempatan ini mungkin tak akan datang 2 kali. Malam itu, Dimas berbicara dengan Maksari panjang lebar. Ia menceritakan semua tawaran dari Pak Ardi. Mata Maksari berkaca-kaca, namun ia tersenyum. "Kalau kamu pergi, Mak bakal kangen. Tapi Mak juga ingin kamu jadi orang yang lebih baik, lebih kuat. Jadi pergilah, Nak. Mak ikhlas." Dan akhirnya, Dimas mengangguk. Ia memutuskan berangkat. Beberapa hari kemudian, warga berkumpul di balai desa. Kali ini bukan untuk sidang atau pengadilan, tapi untuk melepas kepergian Dimas. Semua berdiri, memberikan pelukan, ucapan maaf, dan doa. Pak Ustaz memberikan sebuah kitab kecil dan berkata, "Bawalah ini. Kalau kamu rindu desa ini, bacalah doa di halaman terakhir." Dimas memeluk semua orang satu persatu. Ketika ia melangkah masuk ke dalam mobil, ia menatap keluar jendela, melihat desa kecil yang telah mengajarkannya arti luka, kebenaran, dan keberanian. Mobil perlahan bergerak, meninggalkan jejak ban di jalan tanah yang basah oleh hujan semalam. Di dalam dadanya, Dimas tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah permulaan baru. Jalan panjang yang akan ia tempuh dengan hati yang masih kecil, namun sudah ditempa oleh dunia yang besar. Sudah 3 bulan berlalu sejak Dimas meninggalkan desa kecilnya. Kini ia tinggal di sebuah pondok pesantren di pinggiran kota Garut. Lingkungan barunya sejuk, dikelilingi sawah dan pohon-pohon tinggi, jauh dari keramaian, namun jauh juga dari ibunya. Setiap pagi, Dimas bangun lebih awal dari teman-temannya. Ia terbiasa bangun sebelum azan subuh, duduk sebentar di serambi pondok, memandangi langit gelap yang perlahan berubah biru. Di tangan kecilnya, ia selalu menggenggam kitab kecil pemberian Pak Ustaz. Halaman belakangnya mulai lusuh, karena hampir setiap hari ia buka dan baca doa di sana. Hidup di pondok bukan hal mudah. Jadwalnya padat. Dimas harus menghafal ayat, belajar fikih, membaca kitab kuning, dan juga mengurus kebersihan lingkungan. Tapi semua itu ia jalani tanpa mengeluh. Ia tahu, inilah jalan yang ia pilih sendiri. Suatu sore, setelah selesai mengaji,
Dimas dipanggil oleh pembimbing asrama, Ustaz Farid. "Dimas, ini ada surat dari ibumu," kata Ustaz sambil menyerahkan amplop coklat yang sudah agak lecek. Dimas menerimanya dengan cepat. Jantungnya berdebar. Sudah hampir 2 minggu ia tak menerima kabar dari rumah. Ia duduk di bawah pohon mangga, membuka amplop itu pelan-pelan seperti membuka harta karun. Tulisan tangan Maksari tampak sedikit bergetar, tapi hangat seperti biasa. "Assalamualaikum warahmatullah. Anakku Dimas. Mak sehat. Alhamdulillah. Warga juga mulai sering datang bantu Mak. Sekarang Mak jualan kue di depan rumah. Laris juga tiap sore. Banyak yang beli sambil nanya kabar kamu. Mak dengar dari Pak Ustaz. Kamu rajin dan dapat pujian di pondok. Mak bangga sekali. Tapi Mak juga rindu. Tiap malam Mak suka lihat foto kamu yang waktu masih kecil. Yang kamu pakai baju koko putih itu. Mak titip pesan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu cukup jadi Dimas yang sabar, jujur, dan terus belajar. Allah pasti jaga kamu. Satu lagi, Nak, kalau kamu kangen sama rumah, bukalah langit. Lihat bintang-bintang. Di bawah langit yang sama, Mak selalu doakan kamu. Salam rindu dari desa, dari rumah, dari Mak." Mata Dimas memanas. Ia lipat surat itu pelan, lalu memeluknya ke dada. Beberapa temannya lewat dan melihat, tapi tak ada yang mengejek. Mereka tahu Dimas anak yang kuat, tapi juga penuh rindu. Beberapa hari kemudian, Dimas dipilih untuk ikut lomba hafalan surat pendek antar pesantren. Ia tidak percaya ketika namanya diumumkan. Tapi Ustaz Farid meyakinkannya. "Kamu bukan anak biasa, Dimas. Ada kekuatan dalam suaramu. Karena kamu membaca dari hati." Dimas mengangguk. Ia belajar lebih keras. Setiap malam, ia duduk di serambi pondok, mengulang-ulang ayat, menahan kantuk, menahan rindu. Di dekatnya, kitab kecil pemberian Pak Ustaz selalu terbuka. Saat hari lomba tiba, Dimas berangkat bersama 2 teman dan seorang pembina. Lokasi lomba berada di pesantren besar di Tasikmalaya. Aula tempat acara itu penuh dengan santri dari berbagai daerah. Beberapa tanpa percaya diri, beberapa lain gugup. Ketika gilirannya tiba, Dimas berdiri di depan mikrofon. Ia memandang sejenak ke arah juri, lalu menutup mata. Ia membacakan surat Al-Insyirah. Suaranya tidak keras, tapi mengalir tenang, jernih, dan penuh makna. Fa'inna ma'al usri yusro. Saat ayat itu dibaca, beberapa juri mengangguk pelan. Salah satu dari mereka bahkan meneteskan air mata. Setelah turun dari panggung, Dimas tidak berharap banyak. Ia hanya duduk di pojok aula, menatap langit dari jendela tinggi. Ia tak menyangka bahwa malam itu, saat pengumuman dibacakan, namanya disebut sebagai juara pertama. Dimas berdiri terpaku. Beberapa temannya mendorongnya ke depan. Ia menerima piagam dan hadiah kecil berupa tas ransel baru dan mushaf Al-Quran. Namun bukan itu yang membuatnya bahagia. Di dalam hatinya, ia merasa seperti telah menebus masa kecilnya yang dulu dihancurkan oleh tuduhan dan hinaan. Sesampainya di pondok, Ustaz Farid memeluknya. "Kamu tahu, Dimas, kemenangan itu bukan saat kamu berdiri di podium, tapi saat kamu tetap sabar ketika difitnah. Dan hari ini, Allah tunjukkan balasan dari kesabaranmu." Malam itu, Dimas menulis surat balasan untuk Maksari. Ia menulis panjang, tentang lomba, tentang teman-teman barunya, tentang Ustaz Farid, dan tentang rindunya yang belum pernah hilang. Di akhir surat, ia tulis, "Mak, Dimas gak tahu sampai kapan Dimas bisa jadi anak baik. Tapi Dimas janji, Dimas akan terus belajar. Biar nanti Dimas bisa pulang, dan bantu Mak jualan kue. Dimas sayang Mak." Dari pondok kecil yang penuh doa ini, surat itu ia serahkan pada Ustaz untuk dikirim. Dan malam itu, sebelum tidur, Dimas kembali membuka kitab kecilnya, membaca doa halaman belakang, dan menatap langit. Langit yang sama seperti di desanya. Langit yang mengikat rindu antara seorang anak yatim dengan ibunya, dalam sunyi, dalam sabar, dan dalam doa yang tak pernah putus.
Musim hujan mulai datang di pondok pesantren tempat Dimas tinggal. Tanah becek dan angin dingin menjadi teman harian yang tak bisa dihindari. Tapi tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Dimas menyambut musim hujan dengan hati yang lapang. Satu pagi, saat para santri bersiap ke kelas, Ustaz Farid memanggil Dimas ke kantor. Raut wajahnya tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum tipisnya. "Dimas, duduk dulu," ucap Ustaz pelan. Dimas duduk perlahan, menyadari hawa di ruangan itu agak menegang. "Ada kabar dari desamu," lanjut Ustaz. "Mak kamu masuk rumah sakit." Dunia seperti berhenti sejenak. Dimas terdiam. Ia menatap wajah Ustaz Farid tanpa bisa berkata apa-apa. Katanya tekanan darahnya turun. Mungkin karena kecapean. Tapi sekarang sudah ditangani di puskesmas kecamatan. Tidak parah, tapi tetap harus dirawat beberapa hari. Dimas menunduk. Tangannya mengepal di atas lututnya. "Apa saya boleh pulang, Ustaz?" Ustaz Farid mengangguk. "Saya sudah izin ke pengasuh pondok. Nanti sore kita pulang naik mobil pesantren. Saya antar langsung." Sore itu langit gelap, awan menggantung berat, dan hujan turun deras. Tapi mobil tua pondok terus melaju melewati jalan-jalan berliku dan licin. Dimas hanya diam di kursi belakang, menatap jendela. Wajah ibunya terus melintas di kepalanya. Wajah yang menua, namun selalu tersenyum meski dipukul kehidupan. Sesampainya di puskesmas, Dimas langsung masuk ke ruang perawatan. Di sana, ia melihat ibunya terbaring dengan selang infus di tangan. "Mak," bisiknya. Maksari membuka mata, tersenyum lemah. "Dimas, anak Mak." Dimas menggenggam tangan ibunya dan menangis dalam diam. Beberapa menit mereka hanya saling menatap. Tak perlu kata-kata panjang. Hati mereka sudah cukup bicara. Setelah itu, Maksari tidur lagi. Tubuhnya lelah, tapi napasnya mulai stabil. Ustaz Farid menepuk bahu Dimas. "Insya Allah, ibumu akan segera pulih. Sekarang kamu temani dulu. Saya ke masjid dulu ya. Salat Isya di sana." Malam itu, Dimas duduk di bangku panjang puskesmas. Di tangannya, kitab kecil pemberian Pak Ustaz dari desa. Ia membuka halaman terakhir, membaca doa yang sudah ia hafal di luar kepala, lalu memejamkan mata. Di tengah keheningan, datang seorang laki-laki parubaya berpakaian rapi, membawa kantong plastik berisi buah-buahan. Ia berhenti tepat di depan pintu ruangan Maksari. "Maaf, saya mencari Bu Sari, ibunya Dimas," tanyanya pada suster. Suster menunjuk ke dalam. Lelaki itu mengetuk pintu perlahan, lalu masuk. Dimas menatapnya curiga dari kejauhan. Ada yang aneh. Lelaki itu terlihat seperti orang kota, tapi membawa diri dengan sopan. Tak lama, ia keluar dari ruangan dan melihat Dimas. "Kamu Dimas?" Dimas mengangguk. "Saya Pak Irwan. Saya dari Lembaga Pendidikan Anak Yatim. Beberapa minggu lalu saya membaca kisahmu dari salah satu ustaz. Kami tertarik menawarkan beasiswa penuh sampai kuliah. Tapi saya tak langsung datang, karena saya ingin tahu seperti apa kamu sebenarnya." Dimas menatap lelaki itu dengan bingung. "Kamu kuat, Dimas. Dan yang lebih penting, kamu punya sesuatu yang jarang dimiliki anak-anak zaman sekarang. Hati yang jujur." Dimas mengalihkan pandangan. Ia merasa belum pantas mendapat pujian seperti itu. Tapi kemudian ia ingat pesan Pak Ustaz dulu. Kemenangan bukan saat kamu berdiri di podium, tapi saat kamu tetap sabar ketika difitnah. "Terima kasih, Pak," jawab Dimas pelan. Pak Irwan mengangguk. "Saya akan kembali lagi beberapa hari ke depan. Fokus temani ibumu dulu. Kami tak akan buru-buru." Setelah Pak Irwan pergi, Dimas masuk kembali ke ruangan ibunya. Ia duduk di sisi tempat tidur, mengusap pelan lengan Maksari. "Mak, Dimas nggak akan kemana-mana kalau Mak belum sehat. Dimas akan tunggu." Keesokan harinya, kondisi Maksari mulai membaik. Dokter bilang 2 hari lagi boleh pulang. Dimas pun ikut membantu membereskan keperluan di puskesmas, mencuci gelas, menyiapkan air hangat,
dan menjaga kebersihan kamar. Hari terakhir di puskesmas, Dimas dan Maksari duduk di serambi rumah sakit kecil itu, menatap langit senja yang jingga. "Dimas," kata Maksari pelan. "Mak bersyukur. Kalau dulu kamu nggak kuat waktu dituduh, mungkin semua ini nggak pernah terjadi. Mungkin kamu udah menyerah, dan Mak nggak akan pernah lihat anak Mak bisa jadi seperti sekarang." Dimas menggenggam tangan ibunya. Dimas nggak pernah kuat, "Mak." Tapi Dimas selalu yakin, kalau Mak dan Allah nggak akan ninggalin Dimas. Hari itu, Dimas mengantar ibunya pulang ke rumah. Rumah kayu kecil yang masih berdiri kokoh, dengan halaman yang rapi, dan tetangga yang kini menyambut mereka dengan ramah. Beberapa malam kemudian, surat datang dari pondok. Isinya bukan hanya permintaan kembali belajar, tapi juga undangan dari pihak pesantren untuk hadir dalam acara penghargaan santri teladan. Dan kali ini, undangan itu ditujukan pada dua orang, Dimas dan ibunya. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Dimas dan Maksari berangkat menuju pondok pesantren. Angin pagi berembus lembut, dan jalan setapak di depan rumah mereka masih basah oleh embun. Dengan mengenakan baju koko putih dan sarung garis-garis, Dimas berjalan di samping ibunya yang memakai kebaya sederhana berwarna coklat muda. Mereka tiba di pondok menjelang zuhur. Suasana pondok ramai, penuh dengan santri, orang tua, dan beberapa tamu undangan. Di halaman utama, sebuah panggung sederhana didirikan. Di atasnya, tergantung spanduk bertuliskan Malam Apresiasi Santri Teladan. Beberapa ustaz menyambut Dimas dan ibunya dengan hangat. Ustaz Farid bahkan menghampiri langsung dan memeluk Maksari. "Terima kasih sudah datang, Bu. Dimas telah menjadi kebanggaan kami semua." Maksari menunduk, menahan haru. Ia menatap anaknya, yang kini berdiri gagah di antara barisan santri terbaik. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci, lalu sambutan dari pimpinan pondok. Setelah itu, satu persatu nama santri berprestasi dipanggil ke panggung. Nama Dimas disebut terakhir. Ia naik dengan langkah pasti, membawa senyum yang pelan, tanpa rasa sombong. Pembawa acara mengangkat mikrofon dan membacakan alasan pemilihan Dimas sebagai santri teladan tahun ini. Santri ini bukan hanya menunjukkan prestasi dalam hafalan dan akhlak, tapi lebih dari itu, ia telah menjadi teladan dalam kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati. Di usia yang masih sangat muda, ia telah melalui badai fitnah dan kehinaan, tapi tetap memilih jalan yang lurus. Dan hari ini, Allah angkat namanya kembali, bukan karena ia hebat, tapi karena ia bersabar. Para hadirin berdiri. Beberapa menangis. Maksari menutup wajahnya dengan kerudung. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dimas menerima piagam penghargaan, sebuah Al-Quran berlapis kain bludru hijau, dan satu surat beasiswa pendidikan dari lembaga yang diwakili oleh Pak Irwan. Setelah turun dari panggung, Dimas langsung memeluk ibunya. "Ini, semua buat Mak. Dimas nggak bisa sampai sini tanpa doa Mak." "Tidak, Nak," jawab Maksari sambil mengusap air matanya. "Ini karena Allah sayang sama kamu." Malamnya, mereka menginap di pondok. Setelah salat Isya, Dimas duduk di teras kamar kecilnya. Ia memandangi langit malam yang bertabur bintang. Di tangannya, kembali terbuka kitab kecil lusuh dari Pak Ustaz yang dulu. Kini halaman belakangnya penuh lipatan, bekas air mata, dan cinta yang dalam. Tak lama kemudian, Pak Ustaz dari desa, Ustaz Malik, datang ke pondok. Ia sudah lama pindah dan baru kembali setelah mendengar kabar Dimas dari Ustaz Farid. Ia mendekati Dimas dengan langkah pelan. Wajahnya tak banyak berubah, hanya matanya terlihat lebih teduh. "Dimas, kau masih simpan kitab dari saya?" tanyanya pelan. Dimas mengangguk. "Saya baca hampir tiap hari." Pak Ustaz duduk di sampingnya. Suara malam begitu sunyi. Hanya terdengar desir angin dan gesekan dedaunan. "Kau tahu, dulu waktu saya beri kitab itu, saya tidak yakin kamu akan tetap di jalan ini. Tapi Allah lebih tahu. Dan kau telah membuktikan bahwa anak yatim bukan berarti lemah. Bahwa hinaan bukan akhir dari cerita." Dimas hanya menunduk. Tak ada jawaban.
Hatinya terlalu penuh untuk berkata-kata. Di hari berikutnya, Dimas dan ibunya kembali ke desa. Tapi kali ini, mereka pulang dengan wajah yang tenang. Warga desa berkumpul di depan rumah mereka. Beberapa membawa kue, buah tangan, dan senyum yang tulus. Di antara mereka, berdiri Pak RT dan beberapa tokoh desa yang dulu menuduh Dimas mencuri. Pak RT maju paling depan. Ia menundukkan kepala di hadapan Maksari dan Dimas. Kami semua minta maaf. Kami telah menuduh tanpa bukti. Kami telah memfitnah anak sekecil ini tanpa hati. Hari ini, kami tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dimas menatap Pak RT, lalu berkata pelan. Dulu saya marah, saya kecewa. Tapi saya belajar, kalau memaafkan itu lebih kuat daripada membalas. Pak RT menitikkan air mata. Begitu pula warga lainnya. Hari itu, rumah kecil Maksari tak hanya dipenuhi makanan dan doa, tapi juga dipenuhi pengakuan dan keadilan yang akhirnya kembali ke tempatnya. Beberapa minggu kemudian, nama Dimas bukan lagi sekadar kenangan dari sebuah fitnah. Ia mulai diundang untuk bercerita di acara keagamaan anak-anak, diundang ke pesantren lain, bahkan menjadi perwakilan santri dalam forum remaja Islam di kabupaten. Namun, di balik semua itu, Dimas tetaplah Dimas. Anak yatim dari rumah kecil di pinggir sawah, yang setiap malam masih duduk di serambi rumah, membaca doa dari kitab kecil yang sama, dan menatap langit. Langit yang menjadi saksi atas air mata, hinaan, keteguhan hati, dan pengampunan. Langit yang selalu mengirimkan cahaya bagi siapapun yang memilih sabar, meski dalam gelap. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Dimas bukan sekadar cerita seorang anak kecil yang difitnah dan dihina. Ia adalah cermin bagi kita semua, tentang bagaimana sebuah hati yang tulus dapat bertahan dalam derasnya fitnah, bagaimana sabar dan ikhlas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Di balik tuduhan keji dan pandangan sinis, Dimas tetap memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Ia tahu, Allah Maha melihat, dan barang siapa bersabar, maka akan dibalas dengan cara yang paling indah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu birwabir wa erbi wa taqul la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dimas bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak kecil dari desa kecil di Jawa Barat. Tapi karena kesabaran dan hatinya yang jujur, Allah angkat derajatnya. Ia menjadi santri teladan, dihormati bukan karena hartanya, tapi karena kejujuran dan keteguhan hatinya. Saudaraku, fitnah dan tuduhan palsu adalah ujian yang sangat berat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dituduh dan difitnah. Tapi beliau tetap sabar, tetap lembut, dan terus menyeru kepada kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126. Wa in kaptum akib bimitsli kiptum bih, walain abartum lahwa hairul libirn. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dimas memilih jalan yang lebih sulit, diam saat dihina, tersenyum saat dijatuhkan, dan berdoa saat sendirian. Tapi justru dari jalan itu, Allah bukakan pintu-pintu kemuliaan. Seorang anak yatim, yang tadinya dibuang dari masjid, akhirnya kembali ke masjid sebagai santri teladan. Inilah keajaiban sabar. Inilah keajaiban jujur. Inilah keajaiban doa seorang ibu. Saudaraku, ketika dunia menutup pintu untukmu, jangan putus asa. Mungkin itu cara Allah mengarahkanku ke pintu yang lebih besar. Ketika manusia menuduhmu tanpa bukti, tetaplah berpegang pada kejujuran. Karena manusia bisa salah menilai, tapi Allah tidak pernah salah menghitung. Dimas juga mengajarkan kita arti keberanian. Bukan berani membalas, tapi berani menahan diri. Bukan berani membuktikan dengan kekuatan, tapi berani menunggu waktu yang Allah tetapkan.
Ia menunjukkan bahwa anak-anak pun bisa punya kekuatan jiwa luar biasa, asal dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innam yuwaffa birna ajrahum bighairi isb. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sungguh, tidak ada balasan yang lebih indah dari Allah selain pahala yang tak terhitung. Dimas tidak pernah mencari penghargaan, tapi Allah memberinya tempat di hati banyak orang. Dan ingatlah, dalam cerita ini ada satu kekuatan besar yang tidak terlihat, yaitu doa seorang ibu. Maksari, dengan segala kelemahan fisiknya, tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Ia tetap percaya bahwa anaknya tidak bersalah. Doanya menjadi penjaga, menjadi benteng, menjadi cahaya dalam gelapnya jalan Dimas. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Abu Dawud. Maka wahai para ibu, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anakmu. Dan wahai anak-anak, jangan pernah abaikan ridhonya seorang ibu, karena disitulah letak keberkahan hidupmu. Dalam cerita ini, kita juga diingatkan tentang bahayanya menuduh tanpa bukti. Satu tuduhan bisa menghancurkan nama baik orang lain. Satu fitnah bisa mematahkan semangat hidup seseorang. Maka berhati-hatilah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ye ayyuhalana manu ijtanib kafran minaani inaba ani'im. Wa el tajassas wa el yagtab baukumba. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, serta jangan menggunjing satu sama lain. Jika warga desa dulu memilih tabayun, mencari kebenaran sebelum menuduh, maka mungkin kisah ini tidak pernah terjadi. Tapi Allah punya rencana. Dari ujian itulah muncul hikmah. Dari tuduhan itulah lahir seorang pemimpin masa depan. Saudaraku, jangan pernah meremehkan anak-anak. Jangan remehkan anak yatim. Jangan remehkan siapapun hanya karena mereka terlihat lemah atau miskin. Karena Allah tidak melihat rupa atau harta, tapi hati. Seperti Dimas, mungkin kita semua sedang menjalani bagian dari cerita kita masing-masing. Mungkin hari ini kita difitnah, dihina, atau dijauhi. Tapi jangan goyah. Karena selama kita berada di jalan yang benar, selama kita sabar, selama kita menjaga hati dan jujur, maka akhir yang baik akan tiba. Seperti janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 23. Wa mayyatakil hayaj'allah mahraja. Wa yarzukhu min ayu el yatasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah hikmah dari kisah Dimas. Tentang kesabaran, tentang kebenaran, tentang kasih seorang ibu, dan tentang bagaimana Allah akan selalu membela hambanya yang terzalimi. Bukan saat kita ingin, tapi saat waktunya tiba. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran, menjadi pribadi yang jujur, menjadi anak yang berbakti, menjadi manusia yang pemaaf, dan menjadi hamba yang selalu yakin bahwa Allah tak pernah tidur, dan keadilannya akan selalu datang tepat pada waktunya. Cerita ini adalah fiktif. Semua tokoh, nama tempat, dan peristiwa di dalamnya adalah hasil rekaan, yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kisah Dimas hanyalah gambaran, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tentang kejujuran, sabar, ketulusan, dan kuasa Allah, adalah nyata dan berlaku untuk siapapun di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, menginspirasi, atau membuatmu merenung sejenak, bantu sebarkan pesan kebaikan ini dengan cara tanda panah kanan tebal 2 beri komentar tentang bagian yang paling berkesan untukmu. Tanda panah kanan tebal 2 tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tanda panah kanan tebal 2 dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Doakan juga agar cerita-cerita seperti ini terus bisa dibuat untuk menjadi pengingat dan pelembut hati kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.